Ada masa dalam kehidupan ketika seseorang merasa seperti berjalan di dalam lorong panjang yang tidak memiliki cahaya. Ketika setiap langkah terasa berat, ketika arah yang dulunya jelas berubah menjadi kabur, dan ketika tanda-tanda dari Allah seolah menghilang begitu saja dari jangkauan hati. Pada masa-masa seperti itu, banyak manusia merasa dirinya gagal, merasa dirinya menjauh, merasa dirinya tidak lagi dicintai oleh Tuhannya. Padahal sahabat ARS Pandangan Hidup, justru dalam fase-fase paling sunyi itulah Allah sedang bekerja dengan cara yang paling halus, paling lembut, paling sabar, dan paling penuh kasih. Allah tidak pernah meninggalkan seseorang hanya karena ia sedang tidak sanggup merasakan petunjuk. Allah tidak membalikan wajah dari hamba yang sedang letih. Allah tidak pergi ketika manusia sedang kehabisan tenaga. Justru pada saat seperti itu, Allah yang paling dekat. Allah yang paling aktif menuntun. Allah yang paling lembut menggerakkan sesuatu dari balik layar kehidupan. Ia menahan seseorang dari bahaya yang tidak terlihat. Ia melapangkan sesuatu yang sebelumnya tertutup. Ia menggeser hati melalui pertemuan kecil yang tampak biasa. Ia mengatur timing dari setiap kejadian agar seseorang tidak melangkah ke arah yang tidak salah. Pada masa seperti itu, banyak orang merasa kehilangan kepekaan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas, untuk pulih, dan untuk diatur ulang perlahan dari dalam. Pada titik tertentu, sahabat RS Pandangan Hidup, seseorang mungkin merasa seperti hidupnya berhenti. Ia merasa tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda yang bisa ia pegang untuk memahami arah hidup. Segala hal yang biasanya ia pahami dengan mudah menjadi kabur, dan segala doa yang ia panjatkan terasa seperti tidak menemukan jawaban. Tetapi, justru pada titik itulah Allah sedang aktif bekerja. Allah sedang menata ulang jalur hidup, sedang menyingkirkan hal-hal yang akan menyakitkan, sedang menunda sesuatu agar tidak datang di waktu yang salah, sedang menutup pintu tertentu agar seseorang tidak melangkah ke tempat yang akan membuat hatinya semakin rapuh. Fase ini memang terasa sepi, tetapi di balik kesunyian itu ada penjagaan yang tidak pernah berhenti. Setiap langkah yang terasa berat adalah bentuk perlindungan. Setiap jalan yang tertutup adalah bentuk kasih sayang. Setiap keraguan yang muncul adalah cara Allah menghalangi seseorang dari keputusan yang akan menghancurkan dirinya. Bahkan kelelahan yang datang silih berganti pun adalah sinyal bahwa jiwa sedang meminta jeda agar bisa menerima sesuatu yang lebih baik di masa depan. Dan sahabat ARS Pandangan Hidup, di tengah perjalanan panjang yang terasa membingungkan itu, izinkan saya mengajak engkau untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar engkau dapat terus menonton konten yang menuntun hati, menenangkan jiwa, dan menguatkan perjalananmu. Dengan menekan tombol subscribe dan meninggalkan komentar, engkau membantu kami terus menyebarkan kebaikan dan menghadirkan narasi-narasi yang menguatkan hati banyak orang yang sedang berada dalam fase rapuh. Setiap dukunganmu memiliki makna yang besar, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi banyak hati yang sedang membutuhkan tempat kembali. Kembali kepada perjalanan manusia yang seringkali dipenuhi kelelahan, seseorang mungkin merasa bahwa dirinya terlalu jauh dari Allah hanya karena ia tidak mampu membaca tanda, tidak mampu merasakan petunjuk, atau tidak mampu mengambil keputusan dengan mantap. Namun kenyataannya, kemampuan manusia untuk memahami sinyal dari Allah tidak selalu stabil. Ada masa ketika hati terlalu penuh hingga tidak mampu merasakan apapun. Ada masa ketika pikiran terlalu berat hingga tidak mampu mencerna petunjuk apapun. Ada masa ketika seseorang hanya mampu bertahan tanpa bisa melihat arah tujuan. Dan menariknya, Allah tidak pernah menghukum seseorang hanya karena ia sedang tidak peka. Allah tidak membalikan wajah dari hamba yang sedang letih. Allah tidak pergi ketika manusia sedang kehabisan tenaga. Justru pada saat seperti itu, Allah yang paling dekat, Allah yang paling aktif menuntun, Allah yang paling lembut menggerakkan sesuatu dari balik layar kehidupan. Ia menahan seseorang dari bahaya yang tidak terlihat. Ia melapangkan sesuatu yang sebelumnya tertutup. Ia menggeser hati melalui pertemuan kecil yang tampak biasa. Ia mengatur timing dari setiap kejadian agar seseorang tidak melangkah ke arah yang tidak salah. Pada masa seperti itu, banyak orang merasa kehilangan kepekaan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas, untuk pulih, dan untuk diatur ulang perlahan dari dalam.
Sahabat RS Pandangan Hidup, seseorang mungkin tidak perlu memaksakan dirinya untuk menjadi peka, tidak perlu mencari-cari tanda dengan gelisah, tidak perlu merasa bersalah karena tidak mampu memahami apapun. Yang perlu dilakukan hanya satu, tetap dekat kepada Allah dengan cara yang paling sederhana, dengan doa yang pelan, dengan istirahat yang cukup, dengan langkah kecil yang dijaga agar tetap berada dalam batas-batas kebaikan. Allah tidak menuntut manusia untuk merasa sempurna. Allah hanya ingin manusia tidak melepaskan genggaman meskipun genggaman itu sangat lemah. Karena saat manusia tidak mampu berjalan, Allah akan membawa. Saat manusia tidak mampu melihat, Allah akan menuntun. Saat manusia tidak mampu memutuskan, Allah akan mengaturkan. Dan ketika jiwa kembali stabil, ketika hati kembali tenang, ketika pikiran kembali jernih, barulah seseorang melihat bahwa selama ini ia tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ada fase lain dalam perjalanan manusia di mana seseorang tidak hanya merasa kehilangan kepekaan, tetapi juga merasa seolah seluruh hidupnya bergerak tanpa arah yang jelas, seperti berjalan di tengah kabut tebal yang menutupi pandangan jauh ke depan. Pada masa seperti ini, banyak sekali sahabat jendela filsafat yang merasa bahwa keadaan hidupnya tidak lagi dapat dipahami, bahwa apapun yang ia lakukan justru membawa dirinya kembali ke titik yang sama, bahwa tidak ada satupun jalan yang benar-benar membuatnya yakin. Fase ini adalah fase yang membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri, mempertanyakan keputusan yang ia ambil, mempertanyakan mengapa segala hal yang ia rencanakan seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam, justru pada fase inilah Allah sedang memegang kendali sepenuhnya. Ketika seseorang sudah tidak sanggup membedakan mana petunjuk dan mana suara kepalanya sendiri, Allah tidak membiarkan manusia tersesat oleh kebingungan yang ia ciptakan sendiri. Sebaliknya, Allah menggunakan cara-cara yang jauh lebih jelas walaupun tidak tampak seperti sinyal langsung pada hati. Allah menggunakan peristiwa, Allah menggunakan manusia, Allah menggunakan rasa tidak nyaman, Allah menggunakan penundaan, Allah menggunakan pertemuan kecil yang tampaknya biasa saja tetapi sebenarnya adalah titik pembalik dalam kehidupan. Pada titik ini, manusia sering lupa bahwa petunjuk tidak selalu harus berupa getaran hati yang kuat. Tidak semua petunjuk harus berupa firasat yang jelas. Tidak semua tanda harus berupa ketenangan yang tiba-tiba datang. Ada saat-saat ketika petunjuk justru datang dalam bentuk sesuatu yang membuat seseorang berhenti, diam, tertegun, bahkan tersadar melalui kejadian sederhana yang ia alami tanpa rencana apapun sebelumnya. Banyak sekali sahabat ARS Pandangan Hidup yang mengalami kejadian seperti ini. Misalnya, seseorang yang terus memaksa untuk bertahan di tempat kerja tertentu karena ia merasa tidak ada pilihan lain, tetapi tiba-tiba bertemu seseorang yang tanpa sengaja bercerita tentang hal yang membuka matanya terhadap kenyataan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Atau seseorang yang menahan diri untuk tidak pergi dari hubungan yang melelahkan, tetapi Allah mengirimkan satu kejadian kecil yang membuat hatinya berkata, ini saatnya berhenti. Kejadian-kejadian kecil ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tetapi bagi orang yang mengalaminya, kejadian itu menjadi seperti pintu baru yang terbuka perlahan. Banyak peristiwa yang tampaknya kebetulan, ternyata adalah bagian dari rancangan Allah. Bahkan keadaan yang tidak mengenakan, seperti jarak yang tiba-tiba muncul antara dua orang, perasaan tidak nyaman ketika hendak memaksakan sebuah pilihan, atau munculnya ragu yang tidak dapat dijelaskan, semuanya merupakan bentuk arahan yang Allah berikan ketika hati manusia sedang terlalu lelah untuk membaca tanda. Ketika seseorang tidak mampu merasa, Allah menggerakkan keadaan. Ketika seseorang tidak mampu memahami, Allah menggerakkan orang. Ketika seseorang tidak mampu memilih, Allah menggerakkan dunia di sekelilingnya agar pilihan itu mengarah ke tempat yang tepat. Dan sahabat jendela filsafat, pola seperti ini seringkali baru terlihat setelah seseorang melewatinya. Pada awalnya, ia hanya melihat kebingungan, ketidakpastian, dan kelelahan. Namun setelah waktu berlalu, barulah ia menyadari betapa setiap peristiwa, bahkan yang paling kecil sekalipun, telah mengubah arah hidupnya. Dalam perjalanan seperti ini, yang sering terlupakan oleh manusia adalah bahwa Allah tidak selalu menuntun melalui rasa peka. Kadang Allah menuntun melalui keadaan yang memaksa seseorang untuk berpikir ulang, untuk berhenti, atau bahkan untuk berbalik arah. Dan semua itu bukan karena Allah menjauh, tetapi karena Allah tahu bahwa hati manusia sedang tidak kuat untuk menerima petunjuk halus seperti biasanya.
Allah tidak akan membiarkan seseorang memilih sesuatu hanya karena ia sedang berada dalam keadaan emosional. Allah tidak akan membiarkan seseorang melangkah terlalu cepat ke arah yang akan membuatnya hancur. Allah tidak akan membiarkan seseorang jatuh ke dalam sesuatu yang tidak ia lihat bahayanya. Pada fase seperti ini, seseorang harus mengerti bahwa kebingungan adalah bagian dari proses. Tertundanya rencana adalah bagian dari perlindungan. Tertutupnya pintu adalah bagian dari penjagaan. Hilangnya seseorang dari hidupmu adalah bagian dari penyusunan arah baru. Kehilangan yang kamu alami adalah bagian dari cara Allah mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Dan setiap pergeseran arah yang kamu rasakan, meskipun kamu tidak mengerti, adalah bagian dari cara Allah memindahkan hidupmu ke posisi yang lebih baik. Sahabat Jendela Filsafat, jangan pernah merasa bahwa kamu tidak didengar hanya karena kamu tidak peka. Jangan menganggap Allah jauh hanya karena kamu tidak melihat tanda-tandanya. Jangan berpikir bahwa hidupmu bergerak tanpa arahan hanya karena kamu tidak merasakan petunjuk seperti biasanya. Yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang mengambil alih sepenuhnya ketika kamu tidak sanggup melakukannya. Allah sedang bekerja dengan cara yang hanya bisa kamu pahami setelah hatimu kembali tenang. Dan ketika kamu nanti melihat ke belakang, kamu akan tahu bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang terjadi tanpa makna. Tidak ada satupun pertemuan yang terjadi tanpa tujuan. Tidak ada satupun kehilangan yang terjadi tanpa alasan. Semuanya adalah bagian dari satu rancangan besar yang Allah susun dengan sangat teliti. Rancangan yang tidak pernah salah, rancangan yang tidak pernah terlambat, rancangan yang selalu membawa kamu ke tempat yang lebih baik, bahkan ketika kamu tidak sadar sedang diarahkan ke sana. Ada tahap lain dalam perjalanan seorang manusia yang sering kali luput dari kesadaran, yaitu fase ketika Allah mengirimkan manusia, kejadian, dan momen tertentu sebagai bentuk tuntunan yang tidak terucap. Pada tahap ini, seseorang mungkin merasa dirinya tidak mampu memahami apapun, merasa tidak ada petunjuk yang bisa ia tangkap, dan merasa doanya berjalan begitu lambat untuk mendapatkan jawaban. Namun sesungguhnya, pada saat seseorang tidak mampu menangkap sinyal melalui hati, Allah mengirimkan arah melalui sesuatu yang lebih konkret, yaitu melalui orang-orang yang hadir dalam hidupnya. Percakapan-percakapan yang tidak ia duga, serta momen-momen sederhana yang mengubah alur pikirannya tanpa ia sadari. Seringkali, seseorang tidak menyadari bahwa manusia yang datang dan pergi dalam hidupnya bukan sekadar bagian dari perjalanan sosial, tetapi juga bagian dari kurikulum kehidupan yang Allah susun untuk menata hati, menggeser pandangan, menyadarkan kelemahan, atau bahkan menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Ada seseorang yang muncul sebentar dalam hidupmu, tetapi ucapannya tinggal bertahun-tahun di dalam dirimu. Ada seseorang yang kamu temui tanpa sengaja, tetapi dari mulutnya lah Allah menitipkan teguran yang sangat lembut. Ada seseorang yang hadir hanya dalam satu percakapan singkat, tetapi kalimatnya membuka pintu baru dalam pikiranmu, memindahkan cara pandangmu dari arah yang sebelumnya gelap menuju sudut yang tidak pernah terpikirkan. Dalam kehidupan ini, manusia seringkali menunggu petunjuk besar, menunggu pengalaman spiritual yang kuat, menunggu tanda-tanda yang terasa jelas di hati, tetapi lupa bahwa Allah tidak selalu bekerja dengan cara yang dramatis. Allah seringkali bekerja dengan cara yang sangat halus, melalui orang-orang biasa yang tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi perantara dari kebaikan dan tuntunan. Banyak sahabat Jendela Filsafat pernah bercerita bahwa ketika mereka merasa Allah diam, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang seolah menjadi jawaban paling tepat untuk masalahnya. Ada yang sedang bingung antara mempertahankan sesuatu atau melepaskannya. Kemudian tanpa diminta datanglah seseorang yang menceritakan pengalaman hidupnya, dan cerita itu mengubah keputusan yang sebelumnya sangat sulit diambil. Ada juga yang sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat, tetapi ia tidak sambut pergi karena hatinya terlalu takut menghadapi kesepian. Namun Allah mengirimkan satu kejadian kecil yang membuat hatinya terbuka untuk melihat kebenaran yang selama ini ia tutupi sendiri. Kejadian itu bisa berupa hal yang sangat sederhana, tetapi dampaknya bisa begitu besar hingga membuat seseorang mengatakan dalam hati, "Ini bukan kebetulan, ini pasti jawaban dari Allah." Dalam hal seperti ini, momen kecil berubah menjadi cahaya yang menerangi pikiran seseorang. Mungkin hanya berupa ucapan spontan dari seorang teman, sapaan dari orang asing,
cerita yang tidak disengaja terdengar, atau bahkan sebuah kehilangan kecil yang memaksa seseorang berhenti untuk merenung. Semua itu bukan gerakan acak. Semua itu adalah cara Allah mengetuk pintu hati yang tertutup oleh rasa letih, cemas, dan takut. Ketika manusia tidak kuat membaca tanda, Allah mengirimkan tanda itu lewat jalan lain. Ketika seseorang tidak mampu menangkap sinyal, Allah mengirimkan sinyal lewat pengalaman yang tidak ia rencanakan. Ketika seseorang tidak mampu memahami petunjuk batin, Allah mengirimkan petunjuk melalui sesuatu yang bisa dilihat langsung dengan mata. Allah tahu kapan hati manusia sedang redup. Allah tahu kapan seseorang sudah terlalu lelah untuk mampu mendengar pesan halus. Allah tahu kapan seseorang membutuhkan jawaban yang lebih nyata. Dan pada saat itu, Allah menggerakkan manusia lain tanpa mereka sadari. Maka, sahabat Jendela Filsafat, pahamilah bahwa tidak semua orang dikirim untuk tinggal selamanya dalam hidupmu. Ada yang datang singgah hanya untuk mengubah arah langkahmu. Ada yang datang sebentar untuk menunjukkan bahwa kamu telah terlalu lama berada di tempat yang salah. Ada yang hadir untuk mengingatkanmu tentang sesuatu yang kamu lupakan. Ada yang hadir untuk menegur. Ada yang hadir untuk menguatkan. Ada yang hadir untuk mengajarkan hal penting yang tidak pernah kamu temukan dari dirimu sendiri. Bahkan, ada orang yang kehadirannya hanya ditujukan untuk membuatmu berhenti, diam, menilai ulang keputusanmu, dan akhirnya menemukan keyakinan baru yang lebih membawa kebaikan. Semua itu berada dalam kendali Allah. Tidak ada satupun pertemuan yang sia-sia. Tidak ada satupun kata yang ditujukan kepadamu tanpa sebab. Tidak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri tanpa bagian dari rencana yang lebih besar. Bahkan kehilangan seseorang pun bisa menjadi petunjuk yang sangat penting. Kehilangan bisa membuka matamu terhadap realitas yang selama ini kamu abaikan. Kehilangan bisa memperlihatkan sisi dunia yang tidak ingin kamu lihat sebelumnya. Kehilangan bisa menyelamatkanmu dari ikatan yang sebenarnya melemahkan jiwamu. Kehilangan juga bisa mengosongkan ruang dalam hidupmu agar sesuatu yang lebih baik dapat masuk. Dalam kehidupan manusia, tidak ada yang lebih akurat daripada waktu yang Allah tetapkan untuk menghadirkan dan menghilangkan seseorang dari hidupmu. Waktu itu selalu tepat. Waktu itu selalu teratur. Waktu itu selalu sesuai dengan kebutuhan batin yang kamu sendiri tidak sadari. Dan ketika semua kejadian itu kamu renungkan kembali, barulah kamu melihat betapa setiap orang yang datang dan pergi adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan, ketenangan, dan arah hidup yang lebih baik. Sahabat Jendela Filsafat, jika hari ini kamu berada dalam situasi di mana kamu merasa tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Allah, perhatikanlah orang-orang di sekitarmu. Perhatikan percakapan yang kamu dengar. Perhatikan kejadian-kejadian kecil yang kamu alami tanpa sengaja. Mungkin di sanalah Allah menitipkan arah, jawaban, dan cahaya yang sedang kamu cari. Jangan remehkan momen kecil. Jangan anggap sepele perkataan seseorang yang tiba-tiba terasa tepat. Jangan abaikan perasaan tidak nyaman yang muncul saat bersama orang tertentu. Jangan abaikan ketenangan yang muncul ketika kamu menjauh dari sesuatu. Semua itu adalah bahasa Allah. Bahasa yang sangat halus. Bahasa yang sangat lembut. Bahasa yang tidak selalu bisa dipahami dalam sekejap, tetapi akan sangat jelas jika kamu melihatnya setelah badai hidupmu mereda. Dalam tahap ini, seseorang akan memahami bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidupnya yang berdiri tanpa makna. Semuanya adalah bagian dari cara Allah menuntun manusia yang sedang tidak beka, yang sedang letih, yang sedang bingung, dan yang sedang mencari arah. Dan ketika seseorang menyadari hal ini, ia akan melihat bahwa sebenarnya Allah tidak pernah diam. Allah hanya berbicara dengan cara yang berbeda. Pada tahap berikutnya dalam perjalanan spiritual seorang manusia, seseorang mulai belajar untuk menerima bahwa petunjuk dari Allah tidak selalu diberikan dalam bentuk yang menyenangkan ataupun menenangkan. Ada masa ketika petunjuk itu hadir dalam bentuk yang tidak ia inginkan, bahkan terasa bertolak belakang dengan harapan yang ia simpan selama ini. Inilah fase ketika Allah memberikan arah melalui ketidaknyamanan, melalui kehilangan, melalui kejadian-kejadian yang membuat seseorang mempertanyakan makna dari apa yang ia jalani. Banyak manusia berharap petunjuk hadir dalam bentuk yang indah, tetapi lupa bahwa pertumbuhan yang paling dalam sering muncul dari situasi yang paling mengguncang. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak hanya menuntun melalui ketenangan, tetapi juga melalui kegelisahan yang mengajak seseorang keluar dari zona aman yang selama ini ia tinggali.
Ada masa ketika segala sesuatu yang sebelumnya terasa stabil, tiba-tiba bergetar. Hubungan yang dulunya terasa kuat mulai menunjukkan retakan. Pekerjaan yang selama ini terasa nyaman, tiba-tiba menimbulkan rasa jenuh dan tekanan. Lingkungan yang dulunya terasa aman, tiba-tiba membuat seseorang sulit bernafas. Semua itu bukan sekedar ujian yang datang tanpa sebab, melainkan cara Allah menarik seseorang menuju tempat yang lebih tepat, meskipun orang tersebut tidak menyadarinya pada saat itu. Rasa tidak nyaman yang muncul bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menggerakkan. Jika seseorang tidak pernah merasa gelisah, ia akan terus berada di tempat yang sebenarnya tidak lagi membawa kebaikan baginya. Kegelisahan yang ia rasakan sebenarnya adalah bahasa lembut dari Allah. Ia mengisyaratkan bahwa sudah waktunya bagi seseorang untuk berpindah. Namun manusia sering memaknai tanda semacam ini sebagai musibah. Mereka berusaha menahan sesuatu yang sebenarnya sudah lama tidak layak untuk dipertahankan. Mereka berusaha memaksakan keadaan agar tetap sama, padahal segala sesuatunya sudah bergerak menuju perubahan. Mereka lupa bahwa terkadang Allah meruntuhkan kenyamanan yang tidak sehat agar seseorang bisa menemukan arah hidup yang lebih benar. Pada titik tertentu dalam hidup, seseorang perlu belajar membedakan mana yang merupakan ujian untuk dikuatkan dan mana yang merupakan isyarat untuk dilepaskan. Ada keadaan yang perlu diperjuangkan, tetapi ada pula keadaan yang perlu ditinggalkan demi kesehatan batin. Masalahnya, manusia sering terjebak dalam keterikatan. Mereka mencintai sesuatu yang sebenarnya sedang melukai. Mereka bertahan dalam sesuatu yang sebenarnya sedang merapuhkan. Mereka takut melepaskan, bukan karena hal itu baik, tetapi karena kehilangan terasa menakutkan. Dalam fase ini, Allah mengirimkan petunjuk melalui tekanan yang perlahan memaksa seseorang untuk jujur pada dirinya sendiri. Tekanan itu membuat seseorang menilai ulang apakah ia benar-benar bahagia atau hanya terbiasa. Apakah ia benar-benar bertahan karena cinta atau hanya karena takut sendiri. Apakah ia benar-benar ingin melanjutkan jalan yang ia tempuh atau hanya sekedar mengikuti arah yang pernah ia pilih tanpa memperbarui niatnya. Dan ketika tekanan itu terasa semakin kuat, seseorang mulai menyadari bahwa petunjuk dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk jawaban yang jelas, melainkan dalam bentuk perasaan yang tidak lagi sejalan dengan apa yang ia jalani. Ada pula masa ketika Allah memberikan petunjuk dengan cara mengambil sesuatu. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang sangat ia jaga, ia seringkali menganggapnya sebagai pukulan. Namun setelah waktu berlalu, ia akan melihat bahwa kehilangan itu sebenarnya membuka ruang yang sebelumnya tertutup oleh keterikatan yang salah. Sesuatu yang hilang dari hidupmu seringkali merupakan sesuatu yang tidak kuat kamu lepaskan sendiri, sehingga Allah mengambil alih. Kehilangan itu bukan hukuman, melainkan penyelamatan. Ada masa ketika seseorang menangis karena sesuatu yang hilang, padahal jika hal itu tetap berada dalam hidupnya, ia justru akan semakin jauh dari kedamaian. Ada masa ketika seseorang tidak memahami mengapa ia harus pergi dari suatu tempat. Padahal jika ia tetap bertahan, jiwanya akan semakin melemah. Ketika seseorang berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak baik, Allah akan memberikan petunjuk melalui jalan yang lebih tegas. Ada yang kehilangan pekerjaannya. Ada yang harus berpisah dengan seseorang yang ia cintai. Ada yang dipaksa menghadapi perubahan drastis yang membuat hidupnya berbalik arah. Pada saat itu, seseorang mungkin tidak mengerti, tetapi ketika ia melihat kembali perjalanan hidupnya, ia akan berkata dalam hati, "Jika itu tidak terjadi dulu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang." Begitulah cara Allah mendidik hati. Ketika manusia terlalu keras kepala untuk membaca tanda, Allah menuntunnya melalui kejadian besar yang tidak bisa ia abaikan. Ketika manusia menutup mata dari sinyal halus, Allah membuka jalan yang lebih jelas meskipun terasa menyakitkan. Pada tahap ini, seseorang perlu melatih kemampuan untuk menerima bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Tidak semua yang berubah adalah ancaman. Tidak semua yang membuat hati perih adalah sesuatu yang perlu ditolak. Justru pada masa inilah seseorang menemukan bahwa rasa sakit bisa menjadi guru yang paling jujur. Rasa sakit membuat seseorang berhenti. Rasa sakit membuat seseorang melihat realitas tanpa tahdir. Rasa sakit membuat seseorang memeriksa ulang prioritas hidupnya, merenungkan apa yang benar-benar penting, dan menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengajar sesuatu yang tidak membawa ketenangan. Dalam jalan spiritual yang lebih dalam, seseorang akan mengerti
bahwa rasa sakit adalah salah satu bahasa Allah. Bahasa yang tidak semua orang mau pahami. Tetapi bagi mereka yang berani merenung, bahasa ini memberikan kedewasaan yang tidak bisa diberikan oleh hal lain. Ketika seseorang sanggup menerima bahwa rasa sakit adalah bentuk lain dari petunjuk, ia akan memulai melihat bahwa setiap luka membawa pesan. Setiap penolakan membawa arah. Setiap kejatuhan membawa makna. Setiap kebingungan membawa pelajaran. Dan setiap perpisahan membawa perlindungan. Seseorang yang bisa membaca semua ini akan memahami bahwa cinta Allah tidak hanya hadir dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga dalam bentuk hal-hal yang memaksa seseorang tumbuh. Terkadang, pertumbuhan memerlukan kehancuran kecil. Terkadang kedewasaan memerlukan keputusan sulit. Terkadang kedamaian memerlukan jarak dari hal-hal yang tampak indah tetapi tidak benar-benar baik. Pada tahap ini, seseorang mulai mengembangkan kebijaksanaan untuk membaca apa yang sebenarnya sedang Allah arahkan. Ia mulai memahami bahwa jika suatu hal membuatnya semakin jauh dari ketenangan, mungkin itu adalah tanda bahwa arah tersebut bukan untuknya. Ia mulai memahami bahwa jika ia merasa tercekik dalam sebuah hubungan atau lingkungan, mungkin itu adalah petunjuk untuk melangkah menjauh. Ia mulai memahami bahwa jika ia kehilangan sesuatu yang tidak mampu ia lepaskan sendiri, mungkin itu adalah bagian dari cara Allah merapikan hidupnya. Dan ketika seseorang berada pada tingkat kesadaran ini, ia mulai melihat bahwa hidup tidak pernah berdiri tanpa makna. Setiap bagian dari perjalanan hidupnya adalah bagian dari tuntunan ilahi yang mengantarnya menuju versi dirinya yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi melihat petunjuk sebagai sesuatu yang harus lalu jelas, tetapi sebagai sesuatu yang harus ia baca dengan hati yang jernih. Ia belajar bahwa petunjuk dari Allah tidak selalu hadir melalui kata-kata, tetapi melalui kejadian, perasaan, kehilangan, perubahan, dan gelombang dalam hidup yang memintanya untuk tidak lagi bersikeras berada di tempat yang bukan miliknya. Dan ketika seseorang menerima semua itu dengan lapang, ia akan merasakan bahwa ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia merasakan bahwa ada tangan yang selalu menuntunnya, bahkan dalam masa yang paling gelap sekalipun. Ia merasakan bahwa Allah tidak pernah menjauhinya, tetapi justru sedang mengarahkannya menuju tempat yang lebih baik, meskipun jalannya tampak berliku. Inilah fase ketika seseorang benar-benar belajar untuk percaya sepenuhnya, bukan hanya ketika hidup terasa ringan, tetapi juga ketika hidup membawanya melalui masa-masa yang sulit. Pada akhirnya, sahabat ARS Pandangan Hidup, setelah seluruh perjalanan batin ini kita renungkan bersama, marilah kita menundukkan hati sejenak dan memohon kepada Allah, agar Dia berkenan menuntun langkah kita dengan cahaya yang tidak pernah padam. Semoga Allah melapangkan dada setiap orang yang hari ini sedang mencari jawaban. Semoga Allah menenangkan setiap hati yang sedang gelisah. Dan semoga Allah menguatkan setiap jiwa yang sedang bertahan dalam badai yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Ya Allah, Engkau yang memahami luka yang tidak pernah terlihat. Engkau yang mendengar doa yang tidak pernah terucap. Maka kami memohon dengan segala kerendahan hati. Tuntunlah kami menuju jalan yang Engkau cintai. Berikanlah kami keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang tidak sehat bagi batin kami. Berikanlah kami kejelasan untuk mengenali apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan. Berikanlah kami kekuatan untuk melalui masa-masa yang berat, dan anugerahkanlah kami kedamaian ketika kami telah melakukan yang berbaik menurut kemampuan kami. Ya Allah, jika hati kami sedang rapuh, kuatkanlah. Jika langkah kami sedang goyah, kokohkanlah. Jika jalan di depan kami penuh dengan kabut ketidakpastian, terangilah. Jangan biarkan kami bergantung pada sesuatu yang menjauhkan kami darimu. Jangan biarkan kami mencintai sesuatu yang tidak Engkau berkahi. Jangan biarkan kami menetap pada tempat yang tidak Engkau ridhoi. Izinkanlah kami tumbuh, meskipun pertumbuhan itu disertai rasa perih. Izinkanlah kami berubah, meskipun perubahan itu mengharuskan kami meninggalkan sesuatu yang pernah terasa nyaman. Dan izinkanlah kami percaya bahwa setiap kejadian yang Engkau tulis selalu membawa kami menuju sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, untuk setiap sahabat ARS Pandangan Hidup yang sedang menonton video ini, apapun yang mereka rasa, apapun yang mereka sembunyikan, apapun yang membuat mereka terjaga di malam hari, kami memohon agar Engkau melapangkan jalan mereka. Bukakanlah pintu rizki yang luas, pintu ketenangan yang menyejukkan, pintu kesempatan yang membawa kebaikan, dan pintu keberanian agar mereka tidak lagi takut melangkah. Semoga Engkau jadikan setiap air mata mereka sebagai penebus kesalahan dan penambah kekuatan.
Semoga Engkau ubah rasa sakit mereka menjadi hikmah. Dan semoga Engkau ubah luka mereka menjadi ruang yang lebih lapang untuk cahaya baru. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan hati manusia, maka gerakkanlah hati kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Gerakkanlah hati kami untuk tetap lembut meskipun dunia terkadang keras. Gerakkanlah hati kami untuk tetap percaya meskipun perjalanan hidup terasa panjang dan berliku. Dan gerakkanlah hati kami untuk selalu kembali kepadamu, karena hanya kepadamu tempat kami pulang. Untuk semua sahabat Jendela Filsafat yang telah menemani perjalanan kita dalam video ini, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah bersedia merenung bersama. Dan terima kasih karena kehadiran kalian membuat ruang ini menjadi tempat yang damai untuk belajar tentang kehidupan. Jika kalian merasa video ini membawa manfaat, menguatkan, atau menenangkan, kami mengundang kalian untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak melewatkan video-video berikutnya yang akan terus membahas perjalanan batin, filsafat hidup, dan renungan yang semoga bisa menemani langkah kalian. Dukungan kalian berarti sangat besar bagi perkembangan channel ini. Semoga setiap klik, setiap dukungan, dan setiap doa yang kalian panjatkan kembali kepada kalian sebagai kebaikan yang berlipat-lipat. Dan semoga Allah selalu menjaga kalian dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya hari ini, esok, dan selama hidup kalian berlangsung. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah mendengarkan, dan semoga kedamaian selalu menyertai langkah kalian.